Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para siswa sekalian, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu pada proses pembelajaran virtual pada kesempatan kali ini. Semoga kabar kalian dan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan senantiasa mendapatkan keberkahan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para siswa sekalian, kemarin kita sudah belajar bersama dua kerajaan, yaitu Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanagara. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang kerajaan-kerajaan di masa Hindu-Buddha, yaitu kita akan belajar bersama tentang Kerajaan Kaling atau Kalingga dan Mataram kuno. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang dua kerajaan, yaitu Kerajaan Kaling atau Kalingga dengan istilah Holing dan juga Kerajaan Mataram kuno. Tujuan dari kita mempelajari dua kerajaan ini agar kita bisa memahami keadaan masyarakat Indonesia sebelum adanya negara kita Indonesia ini, di mana waktu itu masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, sifatnya sebagai kerajaan-kerajaan. Jadi belum ada negara NKRI. Nah, itu tujuannya untuk memahami kehidupan di masa Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Mataram kuno. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, terus disimak video-videonya, dan jangan lupa untuk terus belajar dan banyak berdoa. Baiklah para siswa sekalian, kita mulai dari Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga ini diperkirakan terletak di Jawa Tengah, yang menurut berita Tiongkok di sebelah timur Kerajaan Kalingga ada Poli atau Pulau Bali kalau sekarang. Kemudian di sebelah barat Kaling ada atau Kalingga ada Topoteng Sumatera. Di sebelah utara Kaling ada Chenla atau Kampuja, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Namun, tempat kerajaan Kalingga memang belum dapat dipastikan. Sekali lagi, karena ini jarak yang begitu jauh masanya, dan saat itu belum ada dikenal informasi, kemudian informasi seperti sekarang ini, sehingga sulit untuk dilacak kebenarannya di posisi di mana letak kerajaan Kalingga tersebut. Sumber utama sejarah kerajaan Kaling adalah berita Tiongkok, yaitu berita dari dinasti Tang. Sumber lain adalah prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu. Pemerintahan dan kehidupan sosial ekonomi, raja yang paling terkenal di kerajaan Kaling adalah seorang wanita, raja wanita bernama Ratu Sima, yang ia memerintah sekitar tahun 674 Masehi. Ratu Sima dikenal sebagai raja yang jujur, tegas, dan bijaksana. Hukum yang dilaksanakan dengan tegas dan seadil-adilnya, rakyat patuh terhadap semua ketentuan yang sedang berlaku. Dengan kepemimpinan raja yang adil, rakyat hidup teratur, aman, dan tentram. Mata pencarian penduduk umumnya adalah bertani, karena wilayah Kaling subur untuk pertanian. Selain itu juga penduduk melakukan perdagangan, termasuk perdagangan dengan luar seperti India dan Tiongkok. Inilah Kerajaan Kalingga. Kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Mataram kuno. Ingat anak-anak sekalian, kalau kita menyebut Mataram kuno bukan berarti Kerajaan Mataram yang ada di kota gede. Itu kerajaan yang sudah masa-masa Islam. Tapi Mataram kuno ini lebih cenderung pada masa-masa Hindu dan Buddha sedang berkembang saat itu. Kerajaan Mataram kuno. Nah, Kerajaan Mataram kuno ini merupakan salah satu kerajaan tertua yang terletak di Jawa Tengah. Ibu kotanya berada di Medang Kamulan.
Medang Kamulan. Munculnya kerajaan kekuasaan Sanjaya. Sumber utama dari kerajaan ini adalah prasasti Canggal, berhuruf Palawa dan berbahasa Sangsekerta. Dalam prasasti itu antara lain dijelaskan tentang asal-usul Sanjaya. Sanjaya adalah anak dari Sanaha. Sana adalah saudara perempuan Sana. Disebutkan bahwa Sana adalah seorang penguasa terkenal di Jawa Dwipa. Jawa Dwipa itu pulau Jawa itu. Sana kemudian digantikan oleh kemenekannya bernama Sanjaya. Nah inilah Sanjaya inilah sebagai raja yang arif dan gagah berani di masa Mataram kuno. Ya. Sanjaya mengusahakan kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik. Rakyat pun hidup dengan makmur. Raja juga menjamin keamanan, ketentraman. Inilah seorang pemimpin, hendaknya memiliki sifat-sifat seperti ini. Arif, bijaksana, ngayomi istilahnya, artinya dia lebih memilih untuk mengedepankan urusan rakyatnya, masyarakat umum daripada pribadinya sendiri. Ini pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Dia akan memimpin rakyatnya dengan baik, dengan benar, senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau keluarganya sendiri. Setelah Raja Sanjaya wafat, digantikan Raja Panangkaran. Raja Panangkaran. Raja Panangkaran adalah pengganti dari Raja Sanjaya. Keluarga dari Sailendra adalah Sanjaya beserta keturunannya. Hanya saja pada masa pemerintahan Sanjaya, keluarga Sanjaya masih memeluk agama Hindu. Baru kemudian pada masa Raja Panangkaran, agama Buddha berkembang luas dan rakyat Mataram banyak memeluk agama Buddha. Nah, inilah yang membedakan. Ini bukan Mataram Islam yang ada di kota gede ya, tapi ini Mataram kuno, Mataram yang masih beragama mayoritasnya Buddha dan Hindu. Nah, setelah kekuasaan para Raja Panangkaran ini berakhir, timbullah perbedaan pandangan di antara keluarganya, di antara keluarga Salendra. Ada kelompok yang ingin tetap berpegang dengan agama Hindu, namun juga ada kelompok yang ingin mengembangkan agama Buddha. Karena Buddha saat itu sudah masuk ke wilayah Nusantara. Maka muncul dua cabang keluarga Sailendra itu. Ada yang satu keluarga beragama, cabang keluarga beragama Hindu, ada yang beragama Buddha. Ini akhirnya terpecah menjadi dua kerajaan, dua golongan satu. Ya. Namun meskipun demikian, kerukunan beragama, hidup beragama itu kelihatan saat itu. Mereka bisa hidup berdampingan, saling menghormati, toleransi, kehidupan beragama tampak menonjol. Nah, lebih-lebih di agama kita Islam, itu sifat kita boleh berdampingan dengan orang-orang non-Muslim. Nah, tetangga kanan kiri kita misalnya, tetangga kita ada yang non, kita hidup berdampingan, ada toleransi. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya Anda jangan ngutek-utek peribadatan kami pun tidak akan ngutek-utek peribadatan yang kalian kerjakan. Itu toleransinya dijunjung tinggi. Apalagi Indonesia ini kan banyak, ada Muslim, ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, ada Konghucu masuk 6. Dan itu semua ada undang-undangnya dari pemerintah, sehingga kita tidak boleh memaksakan kehendak, kita tidak boleh menyakiti tetangganya meskipun dia bukan orang yang Muslim, kita dilarang untuk menyakiti ataupun mendoliminya.
Nah, berakhirnya kekuasaan kerajaan Mataram kuno ini mulai terasa ketika diperintah Raja Tulodong. Kemudian dikatakan raja terakhir di keluarga Sailendra Jawa Tengah. Diganti oleh menantunya Empu Sindok. Kemudian Empu Sindok memindahkan pusat pemerintah ke Jawa Timur. Kenapa? Karena ada bencana alam yang satu diperkirakan terjadinya letusan gunung Merapi. Alam bisawab. Kita tidak tahu kebenaran kisah ini karena tidak ada catatan sejarahnya tadi itu. Karena masa masih sejarah lampau. Belum ada informasi seperti sekarang ini. Nah, berakhirlah kekuasaan kerajaan Mataram kuno saat itu. Nah, kita juga sertakan letak sesuai dengan peta wilayah dua kerajaan tadi, untuk kerajaan Kalingga dan juga kerajaan Mataram kuno. Ini sedikit banyak membantu di mana atau letak kerajaan itu dulunya. Meskipun secara pastinya susah dipastikan mana kerajaannya di mana. Kita nggak usah jauh-jauh, misalnya kerajaan apa? Demak, di mana tempat kerajaannya sudah nggak ada lagi. Bukti peninggalan sudah nggak ada. Padahal itu di masa-masa tahun 1400. Apalagi ini yang di masa-masa masih belum datangnya Islam. Ya. Jadi sekali lagi ini hanya untuk memudahkan pemahaman kalian mengenai dua kerajaan ini. Maka kita sertakan adanya peta di mana letak kerajaan Kalingga, di mana letak kerajaan Mataram kuno. Harapannya dengan ini semuanya bisa lebih memudahkan pemahaman kalian agar bisa memahami dengan baik. Nah, inilah para siswa sekalian, dua kerajaan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya. Tetap terus semangat belajar. Ya. Jangan lupa banyak-banyak beribadah, berdoa. Semoga pandemi ini dapat segera berakhir dan kita bisa melalui pembelajaran offline tatap muka. Tentunya suasananya akan lebih beda dibandingkan pembelajaran masih sifatnya virtual seperti sekarang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Ustadz selama ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan kebaikan, kesehatan, keberkahan, dan senantiasa Allah lindungi dari berbagai mara bahaya, musibah maupun balak penyakit yang sedang mendera ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.